Jadi sekali lagi justru baliknya kepada saudara Joko Widodo. Kalau memang ada orang besar, hai saudara Joko Widodo, buktikan. Kalau memang tidak ada bukti, maka wahai saudara Joko Widodo, minta maaf secara terbuka pada publik, cabut apa yang Anda nyatakan, dan saya anggap selesai. Coba diklarifikasi Bang, 16 miliar sayembara itu ada gak? Loh, saya bilang Egy Sujana, kita belum tuntas soal 16 miliar. Karena mulut Anda itu fitnah. Tidak pernah Bu Mega ya mengadakan sayembara 16 miliar untuk ijazah Jokowi. Nah itu mulutnya. Karena itu sering dipelintir netizen. Oh iya, makanya saya curiga jangan-jangan Egy Sujana ini disuruh orang juga buat ngomong gitu, kita nggak tahu kan. Jokowi ini bukan hanya terkenal sebagai presiden atau apa pemimpin tukang bohong ya. Mulai dari SMK 6.000, tidak utang, tidak impor-impor, ini kan pembohong. Tapi ada lagi sifatnya pengecut gitu. Kalau dia mantan presiden yang jiwa kesatrianya ada, sebutkan aja siapa. Jangan termulia yang jadi ribut untuk klarifikasi. Orang besar itu siapa? Sebutkan nama. Orang-orang yang tidak percaya dengan omongan mereka ini, omongan yang ijazah Jokowi palsu itu, nggak ada yang peduli, gitu loh. Emang gue pikirin gitu, nggak ada yang mau ini, nggak mau speak up, biar bodo amat lah. Pokoknya gue percaya Pak Jokowi kan gitu. Nah, cuman orang-orang yang sedikit ini gitu, yang sejuta, mungkin dia bilang sejuta ini, yang dia akui ini, nah ini dia diatasnamakan. 360 juta loh penduduk Indonesia ini Bang. Dibandingin 1 juta mereka yang diam itu, bukan berarti mereka nggak mendukung mereka. Justru yang diam itu nggak mau peduli. Mereka nggak percaya orang-orang ini, gitu loh. Mereka nggak mau ngapain, gitu. Orang nah, mohon maaf, orang yang dianggap nggak waras gitu, mereka nggak peduli kok. Banyak di kanal TikTok saya tuh. Sampai mereka bilang, udah Bu Irma, gak usah digubris lah, orang kayak orang edan, kayak orang macem-macem yang diomongin, disampaikan ke kanal TikTok saya. Jadi saya tuh sebenarnya males Mbak Irma jawabin ini, karena Mbak Irma ngomong begini, saya akhirnya ngomong, Mbak gak usah digubris orang-orang. Rakyat Indonesia nggak ada kok yang percaya sama mereka. Kita diam bukan berarti kita tuh setuju dengan mereka. Kita malah nggak setuju dengan mereka. Tapi kita nggak peduli kok sama mereka. Gitu. Jadi mau ngatasnamakan rakyat yang mana? Iya, ya kan? Memang mereka bikin memang jago. Ini ada bohirnya nih. Ini ada bohir nih. Ya kan, satu bohir yang sakit hati. Bohir itu ada orang yang bayarinnya ya. Ada orang yang sakit, ada orang yang sakit hati dengan Jokowi secara pribadi, ya kan. Nah kemudian ada yang satu lagi, ada yang lain yang ketakutan nih. Ketakutan kalau nanti akan Gibran akan menjadi rival yang berat. Nah ini kan juga bisa menjadi masalah gitu loh. Nah kalau Pak Prabowo sendiri sudah menyatakan bahwa tanpa Jokowi beliau nggak menang. Satu, Pak Jokowi juga ngomong ke saya nih Mbak Irma sampai ngomong sama anak saya Gibran, kamu jangan ojo kemajon. Maksudnya jangan terlalu maju. Kamu ikut aja perintah Pak Prabowo. Kata Pak Jokowi. Sampai hari ini semuanya saya suruh anak saya ikut perintah Pak Jokowi. Apapun perintahnya Pak Prabowo harus kamu ikutin. Jadi belum pernah ada pikiran bahwa anak saya ini nanti mau maju, itu belum pernah ada pikiran. Saya minta anak saya ikut Pak Prabowo, nderek Pak Prabowo, ojo kemajon. Sampai ngomong begitu kok sama saya. Artinya kalau dengan Pak Prabowo nggak ada masalah. Mau dipakai Pak Prabowo lagi nanti ke depan, monggo, nggak dipakai pun juga nggak ada masalah gitu. Itu Pak Jokowi sampaikan. Gitu. Orang lain yang ketakutan ini. Kita duga sebagai bohir dari mereka-mereka ini. Jadi ada dua kategori Kak Irma melihat ya. Siapa yang ngongkosin gerakan-gerakan mereka ini. Karena gini Kak Irma. Kalau saya pribadi sih sudah bisa meraba-raba ya. Tapi kan saya juga nggak boleh menyebut nama. Fitnah nanti ya. Karena kita harus punya bukti untuk bicara Bang. Tapi secara. Saya menduga ini para mantan juga sih Kak Irma.
Saya menduga ada di antara orang di belakang ini kita para ini kan mantan bukan juga. orang, bukan saya ini, kita ini bukan politisi bodoh gitu ya, yang nggak punya jaringan, nggak punya telinga banyak gitu. Kita juga tahu gitu ya, siapa membiayai siapa kan gitu. Ada yang terus-terusan sampai ada yang ceramah di UGM gitu ya, ceramah di masjid UGM, tapi isinya provokasi. Ya, itu ada. Sampai begitu ya? Iya, saya sebut nama Ferry Amsari. Saya lihat di YouTube. Dia ceramah, tapi isinya di ceramah di masjid UGM, tapi isinya semuanya menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Saya nggak ngerti juga kenapa adik saya satu ini sampai sebenci itu gitu. Saya baca di YouTube loh, saya lihat di YouTube. Terus teman saya bilang, nih saudaramu gitu, karena sama-sama orang Padang gitu kan. Nih saudaramu, masa khotbah di masjid ngomongin politik gitu. Terus saya bilang, ya dia kan aktivis, mungkin ke bawah gitu loh. Saya juga sering ketemu Ferry Amsari di berbagai debat gitu ya. Memang beliau keras sekali untuk mengadili Jokowi. Adili Jokowi kan begitu. Saya bales kan? Ya kan, saya bales juga. Adili dulu dirimu sendiri gitu, karena kamu juga ngomong nggak bener nih tentang Pak Jokowi. Kan bisa juga orang lain ngomong begitu terhadap dia. Ya kan? Dia sebagai akademisi, sebagai dosen kan ngapain sih sibuk di politik? Ngajar mahasiswa lah yang paling penting lebih dulu. Ajar dulu jadilah dosen yang baik, ajar dulu mahasiswanya. Jangan sibuk terus di politik. Kalau nggak, masuk aja ke dalam politik jadi politisi. Saya sepertinya memang ada upaya-upaya untuk merusak kredibilitas Jokowi sebagai mantan presiden. Artinya mungkin dengan apa yang ditampilkan per hari ini, yang mempertanyakan soal ijazah itu ingin ditunjukkan bahwa ya ini adalah presiden yang sampai hari ini ada kekisruhan dengan ijazahnya. Jadi reputasi, kredibilitas Pak Jokowi itu sepertinya memang ingin dalam tanda kutip ya, ingin ditunjukkan kepada publik, tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Saya menduga jangan-jangan ini ada kaitannya dengan 2029 loh. Kenapa? Saya kira kalau kita melihat orkestrasi politiknya ini seakan-akan tidak terjadi secara tidak terjadi secara simultan. Gitu. Tapi memang ini sangat kuat sekali, baik di medsos ataupun di media-media mainstream. Itu menunjukkan bahwa setiap isu apapun di negara kita ini tidak ada yang kebetulan. Pasti ada sesuatu yang ini by design, dan kepentingannya tentu kita tidak tahu. Tapi saya menduga jangan-jangan memang ujungnya adalah pertarungan kepentingan politik di masa-masa yang akan datang. Karena kalau kita bicara tentang pertarungan politik, ya sayalah satu variabel yang selalu dicuplik, salah satu yang selalu menjadi referensi dan diomongkan, ya tentu adalah mantan presiden sebelumnya, yaitu Pak Jokowi. Jadi itulah yang saya kira, karena apapun judulnya terkait dengan ijazah ini kan tidak mengubah apapun sebenarnya. Tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengubah mantan presiden 2 kali, mantan gubernur, wali kota, termasuk kebijakan-kebijakan apapun yang dibuat. Tapi itu nggak penting. Yang penting itu adalah bagaimana pembuktian bahwa persoalan ijazah itu seperti yang kawan-kawan saat ini sedang ingin tunjukkan balik. Tidak seperti yang dibayangkan orang. Wah, itu enaknya Pak Jokowi itu. Nggak pernah negur. Artinya, saya tahu siapa musuh politiknya Pak Jokowi. Saya tahu temannya Pak Jokowi. Saya sering bertemu dengan orang yang suka ngeritik habis-habisan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak pernah negur. Dengan saya, dibiarin. Saya ketemu Rizal Ramli. Saya ketemu Said Didu. Saya ketemu siapa aja. Nah tuh, itu kan orang yang paling keras terhadap Pak Jokowi. Tapi nggak apa-apa tuh Pak Jokowi. Malah dulu ketika saya bergurau itu tuh Pak Fadlizon sama Fahri Hamzah tuh perlu diberi bintang Mahputra. Oh ya kasih aja katanya Pak Jokowi. Padahal itu orang yang paling keras. Memenuhi syarat Pak. Dia sudah pernah memimpin DPR 1 periode. Kasih. Oh kalau orang dendaman apa? Coret. Itu Pak Jokowi kasih. Malah dia bergurau. Ini sungguhan nih. Kenapa Pak Mahfud? Kok tidak Rocky Gerung diusulkan gitu?